Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel IMSHRS. Hari ini aku nggak sendiri, itu aku bareng sama temenku yang tercinta ini. Udah lama banget aku nggak ketemu dia, Melisabeth. Ini temanku banget di S2. Untuk kita sama-sama ngambil S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Cuman kita beda bidang, dia bidang tata rias, aku bidang teknik mesin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara berwirausaha bagi mahasiswa ataupun bagi kalian yang ingin mulai berwirausaha di IG ya. Meli ini jagonya, gitu, jago banget ya. Jadi pertama kali aku kenal Meli itu Meli itu datang dari Medan, anak rantau, ya kan, lulusan Unimed Tata Rias. Dia tuh nggak ada channel, nggak ada keluarga, nggak ada, pokoknya asing lah, Jakarta itu asing lah bagi dia. Nah, terus untuk saat ini IG-nya apa? Meli Makeup _ hairdo wedding. Nah, kalau kalian cek IG tersebut ya, itu bisa kalian lihat deh hasil karya Meli itu. Meli itu rias pengantin. Terus pernah apa aja, Mel? Pernah ini make upin model-model yang acara gias itu Ya, yang pameran mobil ya, keren banget kan? Indonesia. Terus ada lagi kayak untuk pemotretan untuk bikin kalender promosi mall dan segala macam, untuk bikin fotografer juga. Terus bikin foto juga pastinya, foto untuk makeup, foto untuk hairdo, foto untuk fotografer juga, kayak gitu. Kadang-kadang untuk promosi, misalnya untuk promosi tempat makanan atau misalnya studio foto juga bisa gitu. Terus pernah juga diundang jadi narasumber untuk mendemokan hijab sama sanggul modern, sanggul untuk sehari-hari di Balai Pustaka Jakarta. keren kan? Bukan Balai Pustaka, apa ya namanya? Pokoknya di seminar di Jakarta lah, kita nggak mesti disebut namanya. Balai Kota. Balai Kota ya. Kalau nggak salah itu saat ulang tahun Jakarta ya. Hari Kartini. Oh, Hari Kartini. Hari Kartini. Iya, keren kan? Keren banget dia mah. Terus sekarang juga nih ya, yang salut adalah dari pencapaiannya itu semua, Meli tuh ya itu tadi di awal dia tuh nggak ada sama sekali, nggak ada channel. Makanya di sini kita bahas pas tuntas untuk kalian yang ingin berwirausaha, khususnya untuk mahasiswa rantau nih ya. Jadi kadang kan kalau mahasiswa rantau tuh ingin sekali ya Mel ya dapat uang tambahan ya kan, untuk kita ya, namanya kita anak kos ya kan, ada kebutuhan yang tidak terduga nih. Nah, Meli jagonya. Gimana Mel awal mulanya untuk bisa, kan namanya kita berwirausaha itu ya, kadang orang tuh belum apa-apa, belum bermulai, tetapi yang dia mulai itu udah mulai pesimis duluan. Wah, aku tuh nggak ada modal, gitu kan? Itu nih anak kos nih ya, kalau mau diriin usaha gitu. Wah, aku nggak ada modal. Misalnya kayak Meli nih, rias itu pasti dia bilang, aku tuh nggak ada tempat, aku tuh nggak ada alat, aku tuh nggak ada semuanya lah. Terus aku tuh nggak ada channel. Nah, sedangkan Meli ini buktinya bisa loh gitu. Gimana nih Mel awal mula berwirausahanya? Nah, awalnya itu emang yang pasti motivasinya untuk menambah income ya, menambah income. Namanya anak kos kan pasti keuangannya kan terbatas ya kan. Nah, yang pasti harus searching dulu. Kira-kira apa nih kebutuhan yang kita cari dulu nih pasarnya itu udah pasti. Berarti kita identifikasi dulu ya, kita mau untuk kalangan mana gitu ya. Terus pasarnya apakah misalnya untuk kalangan semua umur dan segala macam. Nah, itu penting banget. Terus kita harus cari peluang kita itu di mananya gitu. Misalnya banyak sih MUA, tapi gue MUA yang mana nih? Misalnya banyak sih makeup tapi gue jenis makeup yang mana, ataukah jenis makeup Barbie, jenis makeup Amerika dan segala macam gitu. Nah, kalau kita udah dapat itu, kita misalnya kalau di IG ya, kita searching misalnya MUA yang terkenal. Jadi patokan kita ke situ. Terus kita scroll IG-nya, liatin story-nya, dan
Kalau aku sih dulu nge-DM juga sih ya, nge-DM MUA yang menurutku hebat dan makeupnya juga bagus-bagus kayak gitu. Nah, tinggal ibaratnya Berarti itu salah satu cara ya Mel ya. Bukan hanya kita itu ya Mel ya, tapi membuka peluang kita untuk bisa membuka link ya. Iya, membuka link. Terus udah gitu Nih, nanti dulu kalau misalnya Diko nge-DM itu ada yang dibales nggak sih? Atau dicuekin? Ya kadang dibales, ya kalau dibaca juga masih syukur ya, dibales juga syukur, kadang-kadang juga nggak dibales kayak gitu. Cuman ya kembali lagi, anggap namanya promosi kan, kita kan promosi juga secara gratis, nggak yang turun ke jalan kayak mana-mana kayak gitu. Nah awalnya kayak gitu. Jadi DM-nya apa nih isinya nih? Kalau misalnya tahu gitu-gitunya, kan ada orang tuh gini loh, mau DM-nya tuh DM apa? Takut duluan untuk mencoba untuk memulai menegur, ya kan? Takut Yang itu. pasti yang pertama perkenalkan diri dulu, selamat siang, baru segala macam perkenalan diri. Terus kita menyampaikan aku bisa ini nih, karena kayak gitu. Nah kita menyampaikan kira-kira kita cari peluang yang kira-kira memang dia butuh, misalnya oh kayaknya dia butuh asisten makeup nih, misalnya kayak gitu. Nah Mbak kalau misalnya nanti butuh asisten boleh calling saya ya, gitu. Nah yang pasti nggak mengharapkan imbalan, maksudnya ya kalau kita dikasih fee ya syukur, nggak dikasih juga ya syukur gitu. Berarti maksudnya kalau untuk awal usaha itu selalu ada yang namanya beramal. Iya. Beramal karena itulah cara kita untuk bisa membuka link, buka kesempatan, buka peluang kita karena dari beramal itu. Ya kan ya, berarti namanya usaha kan nggak langsung berhasil kan, pasti dari nol dulu. Nah terus nih kalau misalnya kan berarti kan awalnya itu dari mend-DM, followers atau mencari-cari MOA yang benar-benar yang apa maksudnya terkenal lah untuk di Jakarta. Di Jakarta. Nah terus sekarang kalau misalnya sudah nih kita follow, apa sih yang mesti kita perhatikan misalnya untuk bisa mengelola IG itu tuh bukan hanya yang follow kita itu hanya untuk mengikuti, tetapi sebagai customer kita, gitu. Itu gimana nih caranya? Yang pasti kita DM MUA kan sudah nih. Terus lanjut ke promosi. Nah, yang pertama itu kita harus bikin ngeramein feed-nya dulu nih. Feed-nya. Gimana tuh ngerameinnya? Apapun usahakan setiap hari itu ada postingan, itu udah pasti. Oke. Dan sama poinnya tuh usaha harus dipostingkan, ada story. Feed dan story itu harus ada setiap hari gitu. Entah itu tentang hasil kerjaannya atau misalnya proses pengerjaannya, atau jadi kita kayak ngasih clue nih ke customer, gue bakalan kayak gini loh, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita menyajikan apa nih yang diperlukan oleh si customer kita, ibaratnya kayak gitu. Terus misalnya jam untuk penguploadan itu juga berpengaruh banget sih, ibaratnya misalnya nih jam 12 siang itu di saat orang lagi pegang-pegang handphone kan, otomatis kalau kita juga pasti minta tolong lah sama teman-teman atau orang-orang terdekat gitu, nanti like ya, nanti follow ya, komen ya, dan segala macam kayak gitu. Terus sertakan tag itu penting banget. Terus feed itu juga nggak harus melulu tentang hasil pekerjaan kita. Bisa aja kita misalnya bikin cerita apa nih yang lu kesulitan apa yang lagi lu rasain sekarang, misalnya kayak gitu. Nah dengan kayak gitu kan orang membaca, dan kalau misalnya orang membaca terus ini pasti mengkomenkan, oh atau misalnya dibikin di story, menurut kalian apa sih kayak gini, ya jadi kayak giveaway gitu nanya gitu kan ya. Nah kembali lagi, jadi harus ada respon balik dari si pelanggan kita kayak gitu. Jadi dari situ kan kita tahu nih mereka butuh apa kayak gitu. Nah kita menuju ke arah apa yang mereka butuhkan kayak gitu.
Berarti kita tuh harus rajin-rajin mengiklankan IG Iya, kita iya, melalui ya itu tadi ya story ya kan, terus hashtagnya juga, terus yang harus diperhatikan juga waktu ya. Waktunya jam berapa aja sih Mel kalau misalnya paling ya itu jam-jam siang lah, jam-jam 12 ke jam 1, atau misalnya dari malam nih, malam biasanya jam 8 kan orang udah pegang handphone, pastinya udah main handphone, udah pulang kerja dan segala macam. Jam 8 sampai jam 10, kayak gitu, jam 8 sampai jam 10. Terus, nah ini penting banget sih, jadi di feed itu usahakan hasilnya memang yang bagus, yang bikin orang tertarik, atau misalnya kayak kami yang di bidang tata rias ini, misalnya kayak saya kan hairdo. Nah, usahakan hasil hairdo yang sebagus mungkin dengan resolusi gambar yang bagus, jadi nggak kelihatan kabur, misalnya kayak gitu. Terus apa namanya? Kalau bikin video disertakan musik juga boleh, jadi orang juga nontonnya nggak bosan, jadi lebih menarik kayak gitu. Untuk bikin video, resolusi gambar itu juga penting banget kayak gitu. Nah terus kalau sekarang nih kan udah misalnya customer nih kan udah dapet ya, kita udah rame, gimana nih pertama kali dapet customer? Ada nggak cerita lucunya pertama kali dapet customer? Apa nih yang misalnya gini ya, kadang kan namanya kita baru publikasi ya kan, iklan, terus tiba-tiba ada customer nih, kita mencantumkan harga, oke, harga kita segini gitu kan, ya kan. Nah, terus tiba-tiba ada yang nawar atau ada yang apa, gimana nih kita mesti ngeresponnya? Yang pasti kalau itu jangan diomongin di IG gitu. Karena itu rahasia pribadi. Jadi rahasia perusahaan lah jatuhnya. Jadi usahakan kalau masalah tawar menawar dan segala macam itu dari WA atau Japri, dari berarti ya. Japri atau misalnya DM-an juga nggak apa-apa kayak gitu. Terus kalau saya secara pribadi sih yang pasti nggak ngelihat harga dulu ya, maksudnya berarti ada kerjaan udah syukur banget gitu loh. Berarti langkah awalnya itu tuh mesti yang tadi ya, kerja amal. Jadi jangan misalnya customer nawar harga segini kita langsung nggak mau deh gitu. Ke sana aja udah berapa? Langsung mikir-mikir, aduh makeup aja harganya berapa, kayak gitu. Nah, jangan dulu. Atau misalnya kayak gini, budget dia sekian, nah kita sesuaikan dengan budget itu. Misalnya kayak orang dekor ya, nah, tapi saya punya budget sekian misalnya kayak gitu. Oke, bunga-bunganya jangan dibikin anggrek kan mahal. Jadi dibanyakin daun, nah ditumpuk-tumpukin misalnya kayak bunga mawar, bunga krisan dan lain-lain, itu ditumpuk-tumpukin aja, dibanyakin daun karena daun lebih murah gitu. Jadi disiasati dengan teknik lain, tetapi tetap diterima gitu ya kan? Tetap diterima. Jadi kita sesuaikan aja budget yang tersedia dengan apa nih kira-kira yang nggak terlalu merugikan. Gitu. Berarti intinya adalah kita tuh nggak boleh menolak rezeki ya. Di awal-awal itu kita mesti selalu paten itu. Kalau mau berwirausaha yang pertama dilakukan adalah kerja amal. Ya jangan kita langsung menghitung. Jangan langsung kita menghitung, ini mah kita mah rugi gitu kan. Kita ini nggak bisa nih, harga nggak masuk gitu. Bagaimana cara kita mensiasati customer itu tetap puas, ya kan? Kualitas tetap bagus, tapi dengan dana yang sesuai dengan customer, ya kan? Itu. Terus misalnya gini, kalau misalnya ada nih ya kan customer yang tiba-tiba nih, udah jadi nih, udah DP lah ya kan. Berapa sih misalnya kalau nentuin DP itu berapa persen dari harga? Itu ada DP atau enggak? Ada sih. Dan itu harus ada DP untuk pengikat tanggal gitu. Karena kan untuk MUA itu kan jadwalnya kan harus ada jadwalnya masing-masing kayak gitu, dan pasti di akhir di weekend gitu kan. Nah, itu harus minta DP dulu 10% dari penghasilan. DP, besarnya DP itu tergantung apa nih? Apakah ada penentuan kesepakatan atau orang itu beda-beda? Nah, tergantung kita, misalnya tarifnya 500.000 misalnya kayak gitu. Nah, 10% dari 500.000 itu yang dijadikan DP kayak gitu. Kalau enggak, simpelnya DP 100.000 misalnya kayak gitu kan. Ya udah, nanti pelunasan hari H gitu. Terus kalau misalnya gini, kalau misalnya ada nih yang orang udah DP ya kan, udah
DP, terus hari sudah menjelang hari H nih, udah mendekati paling tidak seminggu dari acara, ya Iya. kan? Tiba-tiba orang itu batal, sedangkan lu tuh udah nyiapin apa bunga lah ya. Nah, itu tambahan. Pesan Meli bunga. itu jago banget untuk merangkai. Jadi kalau kalian mau hairdo sama Meli itu udah siap sekalian buat aksesorisnya, aksesoris yang bunga ya. Iya. Itu Meli jago buatnya. Nah, kan berarti kan Meli udah nyiapin aksesoris, bunga, segala macam, alat-alat. Tiba-tiba tek batal. Ada kan orang yang oke lah kalau misalnya DP-nya itu nggak dibalikin ya kan, dia nggak diminta balikin Iya. karena tahu pembatalannya itu dari dia. Tapi ada orang yang DP-nya itu minta dibalikin, ya kan? Oh iya. Itu gimana tuh cara nyikapinya tuh? Biasanya sih memang di awal kan kita udah harus komitmen ya sama si customernya. Kalau misalnya ngebatalin udah pasti DP hangus, itu udah pasti kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya dia minta DP balik, ya nggak bisa dong, ibaratnya kayak gitu. Terus kalau masalah dia ngebatalin, ya mau gimana lagi? Berarti udah nggak rezeki ya, hitungannya gitu Emang ya. udah nggak Nggak rezeki ya. gitu. Ntar juga Tuhan kasih rezeki lain lah, ibaratnya kayak gitu. Kalaupun misalnya ini untuk mensiasati misalnya barang yang sudah terlanjur dibeli untuk modal, misalnya tinggal calling teman yang kira-kira butuh, tapi kita jual dengan 50% harga kayak gitu. Anggap aja kita memang nggak usah cari untung deh, tapi kita setidaknya paling modal tidak kita modal balik. Gitu. Nah, jadi gini nih, sejarahnya Meli makeup hairdo ya kan. Sebenarnya aku juga punya usaha, yaitu usaha hijab. Cuman perbedaannya adalah usahaku mati, usaha dia jalan. Kita tuh sebenarnya bareng-bareng ya merintis usaha, lahir bareng, lahir bareng, ya kan? merintis bareng. Merintis bareng. Saat itu malahan justru usahaku yang udah kelihatan ya. Iya. Usaha dia enggak loh, malahan aku udah punya job kemana-mana, ngirim barang kemana-mana. Tiba-tiba nggak berhenti, udahan ya kan, karena penjahit ya saat itu ya, penjahitnya pribadinya kabur. ya, ya kan. Nah, kalau Meli tetap konsisten. Cuman sebenarnya kalau aku mau nerusin itu kan bisa ya Meli nyiasatin dengan beli barang orang atau apa-apa. Nah, atau cari, benar-benar cari gitu. Cuman Meli ini yang ada lagi Mel, apalagi Mel, kiat-kiatnya harus tekun kayaknya ya. Harus tekun sih, harus tekun, harus konsisten, karena namanya usaha itu kan nggak langsung ada gitu kan ya. Siang malam itu harus Harus direnungkan. direnungkan kira-kira besok mau bikin apa ya, atau misalnya kira-kira besok model bosan deh dengan model yang begini. Utamakan variasi, itu paling penting, dan kualitas apa yang kita jual, atau misalnya produk apa nih yang kita pasarkan. Kenapa orang butuh banget sih dengan itu, ibaratnya kayak gitu. Itu yang perlu kita tekankan. Dan kekonsistenan kita. Misalnya kalau di IG setiap hari harus bikin feed atau bikin story dan kayak gitu. Dan kalau bisa melibatkan si pelanggan kita gitu. Jadi kita kasih mereka ruang untuk bertanya, ibaratnya kayak gitu. Kalaupun misalnya kita nggak bertanya, kita kasih ruang untuk bertanya. Nah, jadi IG kita itu hidup gitu. Jadi itu dia ya pentingnya ya. Kalau wirausaha itu intinya nggak ada yang langsung instan, yang langsung jadi by proses semua. Makanya pengusaha KW ini kalah sama dia karena Meli ini sangat-sangat tekun untuk mengelola, untuk terus meskipun ada masalah dengan usahanya yang tadi, ada beberapa yang batal, atau misalnya sudah mendekati hari H-1 juga Meli pernah ya batal, tiba-tiba batal. Itu tidak menjadi patah arah. Kadang orang tuh kan sudah males duluan nih, udah rugi, kegiatan ini termasuk saya gitu kan. Kalau udah akhirnya rugi, udah berikutnya udah males. Nah, kalau wirausaha berarti nggak boleh ya Nggak gitu. boleh kayak gitu. Harus semangat terus, harus punya motivasi tinggi terus. Yang pasti tentukan dulu pasarnya, itu paling penting sih. Tentukan pasarnya dari kalangan apa aja, terus cari tahu nih apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, karena itu nggak sejalan. Kadang-kadang mereka butuh ini kayaknya begini. Nah, kita jadi kayak penetral lah di antara kebutuhan dan keinginannya.
kita harus luruskan itu pemirsa gitu. Terus yang pasti melihat dari orang-orang yang sudah sukses di bidang itu juga penting banget. Terus perhatikan di IG story-nya, feedback di feed-nya juga harus yang berkualitas, resolusinya yang baik. Terus kalaupun misalnya untuk saat ini usaha-usahanya belum lancar, jangan patah semangat. Itu dia. Atau misalnya kayak gini, kita jual frame-nya misalnya bagus. Tapi kalau misalnya frame itu bagus tapi objek atau fotonya nggak bagus, ya Tetap nggak laku. Misalnya kayak gitu. Biasanya kita temanya tentang hewan-hewanan. Nah, tiba-tiba orang pasti membosankan. Misalnya kayak gitu, kita bikin Variasi. isinya tentang tumbuh-tumbuhan atau misalnya by moment seseorang atau misalnya kayak gitu. Jadi caranya yang diubah, bukan usahanya yang ditutup, tapi caranya yang diubah. Misalnya kayak gitu. Pinter tuh, itu kalimat yang bagus banget tuh. Jadi bukan usahanya yang ditutup ya, tapi caranya yang diubah. Apa kekurangan kita? Ya kan? Evaluasi penting. Berarti apakah dari segi pemasaran kita yang kurang konsisten atau memang produk kita yang memang masih kurang berkualitas, kurang greget gitu. Kurang menarik untuk orang-orang. Karena dilihat lagi ya, pesaing kita banyak, kita harus cari kita tuh pembedanya tuh apa ya, gitu kan, pembedanya tuh apa, terus kenapa orang butuh kita, kenapa orang butuh kita, pinter, itu dia kenapa orang butuh kita. Tapi aku paling suka tuh tadi kalimatnya, berarti kan jangan usahanya ditutup, tapi caranya yang diperbaiki, ya kan, caranya diperbaiki itu mantap sekali. Untuk kata-kata terakhir kita, ada yang mau ditambahkan lagi, Mel? Untuk teman-teman yang baru merintis usaha, itu sangat penting banget untuk konsisten. Dan yang paling penting juga jangan takut untuk rugi. Terus promosi juga, terus dari berbagai macam cara. Terus kadang-kadang kita juga perlu cross check sih ya, ini usaha kita kira-kira berpeluang nggak ke depannya, misalnya kayak gitu. Kalaupun misalnya nggak berpeluang, kita harus ciptakan peluang, gitu. Kita harus apa yang diperbaiki tadi ya? Iya, melalui ya itu tadi, evaluasi apa nih yang perlu diperbaiki lagi, atau misalnya diganti, bukan dihilangkan tapi diganti. Atau ditambahkan dengan hal-hal yang baru, misalnya kayak gitu. Terus yang pasti sih jangan pelit untuk kerjasama dengan orang lain. Namanya usaha itu harus kerjasama. Apapun usahanya itu pasti harus kerjasama. Kayak tukang jual makan juga kan, dia misalnya ada tukang parkir, ya kan. Sebenarnya kayak Indomaret kan, udah jelas-jelas parkir gratis gitu, tapi kan ada aja misalnya kayak gitu. Ya udah, jadi itu hal-hal yang nggak kita duga tapi bisa dijadikan peluang bisnis. Misalnya kayak tukang parkir tadi kan, bisa aja kita bagi dua ya, misalnya di lu 30 di gue 30%, di lu 70%, misalnya kayak gitu. Jadi harus kerjasama sih, sekecil apapun kerjasamanya itu penting banget, memiliki makna, gitu ya kan. Sekecil apapun bermakna. Sekecil apapun kerjasama yang kita bangun, dari yang yang kita ciptakan itu memiliki makna tersendiri. Oke, kayaknya durasi kita sudah panjang gitu. Terima kasih Melly udah nemenin. Ini salut banget, ini teman gue salut banget ini. Coba deh kamu cek ya IG-nya ya, kalau yang mau hairdo, mau perawatan, jagonya gitu kan. Jangan salah loh, dia bukan jago dari misalnya mana-mana lulusan universitas terbaik. Oke, ya, sampai jumpa ke video-video YouTubeku lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.